Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Yang artinya, dan tidaklah dari makhluk yang melata di muka bumi kecuali rizkinya adalah tanggungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah firman Allah Subhanahu wa ta'ala terkait masalah rizki. Dan yang namanya karunia rizki, kalau kita soroti dengan ayat ini, artinya yang namanya rizki itu tidak akan pernah salah alamat, tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah batal kalau sudah ditetapkan oleh Allah. Dan rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Seandainya engkau lari menghindar dari rizki, sebagaimana engkau lari menghindar dari kematian, maka rizki itu akan pasti mendapatimu, seperti sebagaimana kematian itu pasti akan mendapatimu. Seandainya ada orang yang lari menghindar dari rizki sebagaimana dia lari menghindar dari kematian, maka dia pasti akan didapati oleh rizki itu sebagaimana dia akan didapati oleh kematian itu, apapun upaya yang dia lakukan untuk menghindar darinya. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Rizki, jika demikian keadaannya, maka orang yang beriman tidak perlu resah. Orang yang beriman tidak perlu ngoyo. Yang terpenting adalah dia yakin ma'a akhdhil asbab. Yang terpenting adalah dia yakin akan hal itu dan kemudian dia mengupayakan sebab-sebabnya tanpa harus ngoyo, tanpa harus resah, tanpa harus stres memikirkan hal itu. Karena ketentuan rezeki itu sudah pasti sebagaimana pastinya kematian. Saudaraku, ikhwatal iman, majlis tadris yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Rezeki itu adalah merupakan nikmat. Yang kata para ulama, nikmat itu adalah ada nikmat yang mutlaqah, ada nikmat yang muqayyadah. Nikmat yang mutlaqah itu adalah nikmat yang mutlak, dipandang dari sudut pandang manapun maka dia adalah nikmat. Dan itulah nikmat iman, itulah nikmat Islam ala sunnah. Sedangkan nikmat yang muqayyadah, nikmat yang terbatas, yakni dia satu sisi adalah nikmat, tetapi ketika dipandang dari sisi yang lain maka dia adalah biang kerok, kecelakaan dan kesengsaraan bagi sang pemiliknya, yaitu manusia. Itulah nikmat dunia. Dunia itu adalah nikmat. Dunia dengan segala pernak-perniknya, apakah itu harta, apakah itu fasilitas duniawiyah yang lainnya, itu adalah nikmat. Tetapi sisi lain betapa banyak gara-gara dunia orang terjerumus di dalam kemusyrikan, orang terjerumus di dalam kekafiran, orang terjerumus ke dalam rela menggadaikan agamanya, menjual agamanya demi dunia. Sehingga para ulama mengatakan nikmat dunia itu benar nikmat, tetapi dia bukan nikmat yang istimewa.
Selain karena hal yang tadi, yaitu bahwasannya betapa banyak orang gara-gara dunia terperosok ke dalam, rela menggadaikan agamanya, juga ketidakistimewaan dunia itu dibuktikan dengan bahwasannya semua orang mendapatkannya. Jangankan orang yang beriman, bahkan orang yang kafir pun mendapatkan. Bahkan sering kita melihat kenyataan betapa menurut kacamata kita orang kafir lebih banyak bagiannya dari dunia ini. Maka nikmat dunia itu adalah tidak istimewa. Lihatlah Fir'aun, kurang apa dia? Jabatan iya, harta iya, pasukan iya, wanita iya, tahta iya, harta iya. Padahal dia adalah paling kafir-kafirnya manusia. Bahkan boleh jadi dia lebih kafir daripada iblis. Iblis tidak pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Tapi Fir'aun pernah mengatakan ana rabbukumul a'la. Yang istimewa itu adalah nikmat Islam. Karena tidak semua manusia mendapatkan Islam. Sedangkan nikmat Islam, hidayah alal Islam, itu adalah nikmat yang apa? Nikmat yang mutlak. Dipandang dari sudut pandang manapun dia adalah nikmat. Karena dia akan membawa kenikmatan, membawa kebahagiaan yang sesungguhnya, yang abadi. Yang istimewa itu adalah ini, nikmat Islam. Karena tidak semua manusia mendapatkan Islam. Dan fahamilah, di sana ada yang lebih istimewa lagi. Keistimewaan di dalam keistimewaan, yaitu apa? Islam ala sunnah. Ketika seseorang telah berislam, dia telah diistimewakan oleh Allah di atas kebanyakan manusia. Dan kemudian ketika dia berislam di atas sunnah, maka dia telah diistimewakan lagi. Keistimewaan di dalam keistimewaan. Karena kata Nabi, umat beliau ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya diancam dengan ancaman neraka kecuali satu. Siapa? Yaitu Islam yang ala sunnah. Islamnya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kita patut bersyukur. Jangan sampai nikmat yang manapun itu lepas. Nikmat dunia jangan sampai lepas. Kita berharap kepada Allah agar tetapkan nikmat dunia ini selalu bersama kita dan bahkan bertambah. Dan nikmat Islam ala sunnah agar selalu bersama kita dan agar kita semakin kokoh di atasnya. Caranya bagaimana? Ini yang penting. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Di dalam sebuah hadis yang dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullah sebagai hadis yang hasan li ghairi, di dalam kitab Sahihut Targhibnya beliau mengatakan hadis ini hasan li ghairi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul bersabda, kata Rasul, inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'am limanafi'il ibad. Sesungguhnya Allah itu memiliki sekelompok kaum yang Allah khususkan dengan berbagai macam nikmat. Apakah nikmat yang mutlaqah ataukah nikmat yang muqayyadah? Ikhtassahum bin ni'am, Allah istimewakan mereka, Allah khususkan mereka dengan berbagai macam nikmat. Limanafi'il ibad, itu tuh Allah khususkan mereka, Allah istimewakan mereka dengan berbagai macam nikmat adalah limanafi'il ibad, agar dia memberi manfaat kepada hamba-hamba yang lain, memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dan kata Rasul, yuqirruhum fiha ma badhaluha, Allah akan tetapkan bersama mereka nikmat-nikmat itu selagi mereka memberdayakannya
untuk kepentingan manusia yang lain. Yuqirruhum fiha ma badzaluha. Tetapi sebaliknya kata Rasul, fa idza mana'uha, ketika mereka yang telah diberi keistimewaan, kekhususan berupa nikmat, baik yang mutlaqah maupun yang muqayyadah, kemudian dia berhenti dari memberi manfaat kepada hamba-hamba yang lain, berhenti dari memberi manfaat kepada orang lain, maka kata Rasul, nazza'aha minhum, Allah akan cabut nikmat itu dari mereka, fahawwalaha ila ghairihim, kemudian Allah pindahkan kepada orang lain. Masya Allah. Tengoklah nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat duniawiyakah, nikmat ilmukah, nikmat ilmu syar'ikah, atau yang lainkah yang baik-baik di dunia ini. Apakah kita ingin nikmat itu terus bersama kita dan bahkan bertambah? Maka kalau iya, maka hendaknya kita kerahkan semua itu, kerahkan semua itu sebagiannya, kerahkan semua nikmat itu sebagiannya untuk manfaat bagi orang lain, dan maksimalkan manfaatnya. Apalagi kita sadar ya bahwasanya bersama kita selain ada nikmat Islam ala sunnah, bersama kita ada nikmat ilmu syar'i, bersama kita juga ada nikmat duniawiyah, bersama kita ada berbagai macam fasilitas dunia, terlepas berapa yang ada pada kita, tetapi kita menginginkan itu tetap bersama kita dan bahkan bertambah. Maka kata Rasul, yuqirruhum fiha ma badzaluha, semua nikmat itu akan Allah tetapkan bersama mereka dan bahkan akan bertambah selagi mereka badzaluha, mereka menggunakannya untuk limanafi'il ibad. Tetapi ketika kita berhenti dari menggunakannya untuk manfaat orang lain, maka Allah akan cabut semua nikmat itu untuk Allah pindahkan kepada orang lain. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang patut kita renungkan buat kita, bahwa kita semua menginginkan nikmat itu bersama kita dan bertahan bersama kita dan bertambah buat kita. Maka inilah tipsnya yang Rasul sampaikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.